Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemarin kita sampai kepada kisah ya. Ada seorang ilmuwan dari Rusia yang waktu itu kata beliau dia punya kecondongan kepada tasawuf, dan Sayyid Tontowi Jauhari ditunjuk sebagai penerjemah ketika dia mau menerjemahkan kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ar-Risalah Al-Qusairiyah dalam ilmu tasawuf itu Imam Qusairi, yang diselesaikan dalam waktu 9 tahun namanya. Nah, dalam rentang waktu itu ya, terjadi dialog antara Sayyid Tontowi Jauhari dengan ilmuwan Rusia ini yang tidak disebutkan namanya oleh beliau. Pertama, perempuan ilmuwan itu berkata, saya setelah melakukan perjalanan ke Eropa menjadi nampak bagi saya bahwa agama Islam tidak seperti yang saya duga. Ya, agama Islam itu benar, tetapi lebih rendah daripada agama Nasrani. Nah, keyakinan ini juga berbeda dengan keyakinan saya sebelumnya. Terus Sayyid Tontowi Jauhari bertanya, kenapa itu? Maka dia berkata bahwa suatu hari ada seorang pemuda yang belajar dari para rahib di Bukit Sinai, yang dia itu punya sertifikat, punya ijazah yang tinggi dari Jerman, bertemu dengan saya. Lalu dia fa'akhadha yuhaddithuni, maka dia mulai yuhaddithu, berbicara nih kepadaku, anil Islam, tentang Islam. Wa huwa ya'rifu, dan dia pemuda yang belajar kepada para rahib di Bukit Sinai atau di Turi Sina, itu mengetahui maili akan kecondonganku ilahi kepada Islam. Faqala, maka berkata siapa pemuda tadi, pemuda yang belajar di Turi Sina gitu. Nah teman-teman, ini pandangan orang lain ya, orang yang tidak masuk Islam terhadap Islam. Jadi kalau ada pandangan dia tidak sama dengan pandangan kita terhadap Islam, ya wajar. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Kalau pandangannya sama dengan kita, dia akan masuk Islam gitu. Wajar. Kita harus bisa menjawabnya dengan benar dan baik. Faqala, maka berkata siapa pemuda itu, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Muhammad, wahwa sohirun, sedangkan dia sohirun ialah masih kecil. Wahwa sohirun, sedangkan dia sohirun ialah masih kecil. Taluhu alaihi, terlintas padanya makhayilun nubuwati, apa? Hayalan-hayalan kenabian. Makhayilun nubuwati, apa? Hayalan-hayalan kenabian. Nah ini pandangan orang non muslim ya. Jadi mereka menganggap nabi itu sejak kecil sudah punya cita-cita jadi nabi. Nah ini kekeliruan mereka yang pertama. Dikira nabi itu bisa dicita-citakan, sehingga dia menuduh Nabi Muhammad itu dari kecil sudah punya cita-cita jadi nabi. Gak ada. Nabi itu gak bisa dicita-citakan. Nah, tapi ini ya sudah, ini pandangan mereka. Jawabnya gampang. Ya, jawabnya gampang sebetulnya. Kita gak usah jawabnya gampang. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu punya cita-cita ingin jadi nabi sejak kecil, dia menghayal jadi nabi. Ketika beliau berkontemplasi di Gua Hira di atas Jabal Nur itu, terus ditemui malaikat Jibril, beliau itu gak ketakutan. Justru beliau akan senang sekali dan gembira. Berarti cita-cita saya akan tercapai gitu loh.
Tapi semua sumber sejarah menyatakan Nabi Muhammad itu ketakutan dan gemetar, bahkan pulang ke rumah dalam keadaan kedinginan. Padahal puncak Jabal Nur tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Dan nggak bisa lari orang dari sana, itu harus jalan pelan-pelan. Kalau lari jatuh bisa meninggal dunia karena batu semua. Ya. Terus Jabal Nur ke Mekah itu juga jauh. Dia pulang sampai ke Mekah masih kedinginan. Berarti beliau ketakutan yang besar waktu pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, orang yang bertapa, berkontemplasi, punya keinginan, kalau yang diinginkan itu muncul, bukan takut tapi senang. Nah, ini. Jadi yang menuduh begitu itu butuh belajar psikologi, gitu ya. Nggak mungkin Rasulullah ketakutan. Kalau Rasulullah itu sudah punya keinginan. Itu cara jawabnya salah satunya ya. Tapi mari kita baca terus dulu. Jadi pemuda ini berkata bahwa Nabi Muhammad sejak kecil sudah terlintas hayalan kenabian. Walamma ra'ahu, dan ketika melihat kepadanya, kepada Muhammad, Buhairo, siapa Buhairo? Ar-Rahibu, sang pendeta. Nabi Muhammad umur 12 tahun kan melakukan perjalanan, ya, ke Syam. Di pertengahan jalan ketemu Buhairo. Buhairo ini seorang rahib. Wa adraka, dan mengetahui siapa Buhairo fihi, pada diri Muhammad, hadal makna, kepada pengertian ini, kepada makna ini. Qala fi nafsihi, maka berkata siapa Buhairo, dalam dirinya Buhairo. Berkata dalam dirinya itu maksudnya ya dalam hatinya, gak ngomong kepada orang. Idza kana hadza nabiyyan, kata Buhairo dalam hatinya, idza kana hadza, jika ada anak ini nabiyyan, ialah seorang nabi. Jika ada anak ini ialah seorang nabi. Jadi ini versinya si orang ini, pemuda ini ya. Pemuda ini berkata kepada ilmuwan Rusia tadi. Katanya, kata dia loh. Ini bukan kata Buhairo, kata dia, kata pemuda ini. Buhairo berkata pada dalam dirinya, idza kana hadza nabiyyan, apabila ada pemuda ini, maksudnya pemuda Nabi Muhammad yang masih muda umur 12 tahun. Nabiyan adalah seorang nabi, fa khairun lana, maka lebih baik bagi kami, ayyakuna, jika ada dia masihiyan, ialah seorang Nasrani, pengikut Al-Masih. Masihiyan adalah seorang Al-Masih, masa pengikut Nabi Isa. Fa'allamah, maka mengajarkan siapa Buhairo kepada Muhammad ad-dinal masihiyah, kepada agama Masehi. Nah, ini kan sangat jauh. Kapan mengajarkannya? Itu kan nggak ada. Nabi Muhammad hanya sebentar terus pulang. Nah, ini sudah pemutarbalikan sejarah. Terus wa akhta Abu Buhairo, dan melakukan kesalahan siapa Buhairo fi ba'di ta'alimihi, dalam sebagian ajaran-ajarannya Al-Masih. Nah, Buhairo yang keliru, kata pemuda ini, pemuda yang ditemui oleh tokoh Prancis ini, tokoh Rusia ini, ya. Wa akhta Abu Buhairo, dan melakukan kesalahan siapa Buhairo fi ba'di ta'alimihi, dalam sebagian ajaran-ajarannya. Apa kesalahannya? Fa innahu, maka sesungguhnya adapun Buhairo abhamah, memahamkan Buhairo kepada Muhammad, anna Isa, sesungguhnya adapun Isa, lam yuslab, ialah tidak disalib. Lam yuslab, ialah tidak salib. Lijahlihi, karena kebodohannya Buhairo, bilughati, dengan bahasa. Jadi Buhairo yang memberitahu kepada Muhammad bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Nah, Buhairo berkata begitu karena Buhairo kurang dalam ilmu bahasa, sehingga menyatakan seperti itu. Ini kata pemuda itu. Jadi menurut pemuda ini yang ngasih tahu bahwa Nabi Isa gak disalib itu justru Buhairo.
Ini kan bertentangan, wong Nabi Muhammad dikasih tahu Allah dalam Quran. Nah, ini orientalis begini ya. Orientalis itu menganggap ajaran Islam itu ajarannya Nabi Muhammad. Terus Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad menurut orang orientalis ya, seperti mereka ini. Ini orientalis namanya ya. Terus Buhairah melakukan kekeliruan karena memberikan pemahaman kepada Muhammad bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, Buhairah begitu tidak sengaja karena kebodohannya. Li'anna Buhairah, karena sesungguhnya adapun Buhairah solihun, ialah orang soleh. Buhairah ini orang soleh, orang baik. Walakinnahu, akan tetapi Buhairah laisa, tidak ada siapa Buhairah mudakkiqan fil lughati, ialah jeli atau mahir dalam bahasa. Jadi menurut pemuda ini, pemuda yang lulusan Jerman yang belajar kepada para rahib di Bukit Tursina, informasi bahwa Nabi Isa tidak disalib itu oleh Nabi Muhammad didapat dari Buhairah. Seakan-akan Nabi Muhammad pernah berguru kepada Buhairah, padahal faktanya tidak. Justru Nabi Muhammad itu hanya ikut pamannya mau dagang ke Syam, di tengah jalan dihadang oleh Buhairah. Kapan bergurunya wong Nabi Muhammad terus pulang bersama pamannya. Nah, itu ya. Ini namanya pembelokan. Seakan-akan bahwa Islam punya keyakinan Nabi Isa tidak disalib itu karena dikasih tahu oleh Buhairah. Nah, itu ya. Terus kata pemuda ini, Buhairah tidak sengaja. Itu karena kesalahan Buhairah saja. Faja'a dinul Islam, maka datang dinul Islami, apa agama Islam? Faja'a dinul Islam, maka datang apa agama Islam? Walaisa fihi, dan tidak ada fihi di dalam agama Islam as-sulbuh, adapun penyalipan. Walaisa fihi, dan tidak ada fihi di dalam agama, ajaran agama Islam, as-sulbuh, adapun penyalipan. Jadi akhirnya menurut pemuda ini, kalau Islam tidak percaya kepada penyalipan, itu bukan dari Allah tapi dari Buhairah. Ya Allah. Walaisa fihi, dan tidak ada di dalam agama Islam as-sulbu, apa? Berita penyaliban. Ma'annal masiha, bersama atau padahal annal masiha, sesungguhnya adapun al-masih Isa, awwaluman mata, ialah pertama kali orang yang mati, fa'ahya, kemudian menghidupkan hu kepadanya, Allah, siapa Allah. Nah, menurut pemuda ini, padahal Nabi Isa itu betul-betul disalib dan mati, tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu. Di sini anunya, selipnya di sini. Kalau dalam Islam, Nabi Isa itu memang nggak pernah mati dalam Quran. Ya. Karena ketika mau disalib, diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam Quran. Terus yang disalib siapa? Muridnya yang berkhianat oleh Allah, dirubah wajahnya sama persis dengan Nabi Isa, sebagai adab terhadap murid yang berkhianat, yang menunjukkan tempatnya Nabi Isa. Nah, ini penyimpangan kecil, tapi ini orang bisa percaya. Jadi Nabi Isa menurut ini betul disalib, tapi setelah itu oleh Allah diangkat, dihidupkan yang sekarang ada di langit. Nah, gitu loh. Begitu. Fayakunu hada, ini kata pemuda loh, bukan kata Islam nih. Maka ada hada, adapun ini, kejadian ini, kejadian penyalipan, burhanan, ialah sebagai bukti atau argumentasi ala hayatin nasi yaumil qiyamati, atas hidupnya manusia di hari kiamat. Nah, gitu. Kan seakan-akan ini menjadi dalil bahwa manusia akan hidup kembali. Itu dalilnya siapa? Nabi Isa itu. Jadi menurut versi mereka, Nabi Isa benar-benar pernah mati lalu dihidupkan. Gitu loh ya. Sementara dalam Quran tidak pernah mati Nabi Isa sampai hari ini. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi muridnya. Nah, di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau orang sama dengan keyakinan Islam kan masuk Islam.